Bayangkan, bayangkan ini ya, Iya, saya bayangkan. kalau saya mempunyai modal yang lebih dari itu. Halo semuanya, nama saya Ian dan saya adalah pengusaha Batako. Deng, 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 deng. Kemarin konten pertama kita dibuka dengan Ian di Sinar Kopi. Ya, Nah, sekarang di Batako. Peralihannya ini bisa diceritakan tidak? masih kalau ditanya sih masih kepengen tidak terjun di dunia kopi, masih masih. Cuman mungkin karena belum punya usaha sendiri, belum punya duit yang cukup juga. Karena kemarin kan yang di Sinar Kopi kan saya hanya sebatas pengelola, waktunya yang terbatas, ya kan, dokunya yang tidak ada. Jadi akhirnya saya pikir banting setir di usaha Batako yang lebih menjanjikan sih di tahun ini. Lebih banyak mana pendapatannya? Kalau untuk pendapatannya jelas lebih banyak yang di usaha sekarang ini. Pernah ada yang tanya sama saya, Mas, berapa untuk pendapatan kedai satu hari? Saya bilang percaya tidak percaya Pak, saya bahkan pernah dapat satu hari itu 15.000. Buka di jam 4 sore sampai dengan jam 1 malam, 15.000. Untungnya saya tidak cepat bosan, untungnya saya tidak cepat down, dan itu saya lakukan terus sampai dengan setahun kayaknya. Bayangkan satu hari 15.000 loh, dengan sudah berumah tangga dan punya buntut, punya anak ya kan. Akhirnya sekarang deh sahabat aku dibanding yang kemarin kan. Lebih menikmati mana sekarang? Sekarang lebih menikmati di usaha yang sekarang. Jadi tadi ada yang saya tangkap dari obrolan santai sama Sigit, soal usaha kopi ini. Jadi puncak tertinggi dari kita sebagai owner ini kan ya pengen autopilot kan, pengen semua itu hanya sebatas by phone, tinggal kendalikan di situ. Cuman kalau di usaha kopi itu mungkin itu butuh proses itu untuk dapat di posisi autopilot ya. Kalau sekarang di usaha Batako ini saya rasa dari awal kita merintis sampai dengan akhir itu autopilot. Autopilot. Nah, jadi pembangunan sekarang kan untuk di wilayah sini kan lagi jor-joran nih, untuk perumahan, untuk rumah-rumah pribadi. Jadi saya rasa lebih menguntungkan, lebih asik, lebih senang di usaha yang sekarang karena kita lebih santai, waktunya juga lebih banyak untuk keluarga. Lebih ya banyak lah yang hal-hal yang tadinya kita nggak bisa urus nih, udah bisa handle semua kan. Kayak mandiin ayam misalkan, ya kan, Sabung ayam, ngurusin ayam kan. Main judi juga tidak? Enggak, tidak main judi. Jadi hanya hobi sih, hobi ternak. Hobi ternak berarti ya. Iya. Git bisa pinjam korek? Oh iya. Ini kopi apa ini Git? Arabica. Arabica Kamanuru. Natural. Ingat Arabica Kamanuru. Camkan itu. Camkan itu, bukan promosi. Bukan promosi. Tapi boleh juga. Rindu tidak dengan usaha kopi kan? Sangat rindu. Bahkan kemarin kan saya sempat nongkrong di salah satu teman saya yang bangsat, namanya Farul. Nama saya Fahrul. Tabako Coffee. Jadi saya sempat nongkrong di situ, sempat ngajak Sigit juga untuk ikut nongkrong di situ. Rencananya sih pengen nongkrong di Koptar, di Kopi Taro. Nama saya Sabda Taro dan saya adalah pemilik kedai kopi Taro Manual Brew. Cuman karena berhubung memang Farulnya itu memang lagi rame, posisi rame, alhamdulillah lagi rame dia. Jadi dia nggak bisa ikut nongkrong di Koptar deh. Sekian lama kita wawancara ini saya jadi bingung juga mau tanya apa ke Ian sebenarnya. Saya sih sebenarnya kepengen cerita sedikit kalau misalkan ada teman-teman yang teman-teman yang mungkin yang sudah lama untuk ikut di kopi terus tiba-tiba nanya DM, Kak, masih kepengen tidak buka kedai kopi atau masih kepengen tidak untuk terjun di dunia kopi? Sangat masih. Apalagi kan sekarang saya rasa jalurnya lebih mudah sih dengan teman-teman sekarang kan yang kita tahu sendiri sudah banyak ya untuk main di hulu kan. Jadi saya rasa untuk mendapatkan satu kualitas kopi yang baik itu lebih gampang, tidak perlu lagi harus nyarinya itu setengah mati kan. Kadang kita bahkan sampai buka-buka Tokopedia, iya kan. Kalau sekarang kan sudah lebih gampang lah. Cuman kemarin saya sempat kaget loh, ngopi di teman saya itu yang bangsat itu. Jadi dengan harga kopi yang sekarang, untungnya saya juragan Batako kan banyak duit kan, iya kan. Tidak kayak dulu kan? Iya, tidak kayak dulu kan. Cuman ya masih ada utang sih yang mesti bayar. Jadi kagetnya itu dengan harga kopi sekarang ya lumayan ya. Setahu saya dulu mungkin 18.000
15. Kalau sekarang kan itu bahkan sampai ada yang 22, 25. Ya. Bahkan ada yang 30 juga. Wow, itunya ngambil dari Nepal mungkin ya. Iya. Mungkin jadi makin menjanjikan untuk kita jika melihat tren harga seperti itu ya. Iya. Jadi dorongan semangat juga untuk melanjutkan kedai lagi kan. Saya justru orangnya itu sangat tertantang, sangat terpacu dengan ini semakin banyaknya kedai kopi dan semakin harga yang semakin tinggi itu justru kepengen ini, ayo mudah-mudahan ini bisa kumpul duit lagi, pengen ikut lagi di persaingan ini bisnis kopi. Makin greget kan. Greget. Kalau saya cerita sedikit gitu ya. Iya, boleh. Dulu itu kalau misalkan saya kan dari banyak tempat sih yang harus saya pindah-pindah kan. Pertama itu Miangas, di Jalan Miangas, terus kemudian di Donggala Kodi, kemudian di Kakatua, dan terakhir di Tinggede sendiri. Tapi itu bukan saya yang punya, tapi punya teman sih, teman baik. Namanya Kak Hajar. Halo Kak Hajar. Nah, terima kasih sudah mempercayakan saya kemarin di Sinar Kopi. Nah, yang saya mau cerita itu kemarin itu saya buka kedai itu modal itu saya punya itu modal paling gede itu 6 juta. Paling gede. Bentar ya, minum dulu ya. Ya, minum. Paling besar itu 6 juta. Ini pakai hoodie ini memang sengaja menandakan bahwa dia juragan Batako. Bukan. Sebenarnya kan tadi karena mendung, angin kencang. Jadi gini deh. Tutup deh. Kan? Wah. Jadi kayak ini ya, kayak orang-orang di Wah, gini, lebih mantap lah. Jadi tadi balik lagi tadi ke modal itu, modal saya yang sangat minim di 6 juta itu, di Miangas 6 juta modalnya itu. Untuk bahan baku, tools itu semua cover 6 juta. Terus kemudian di Kakatua itu 5 juta. Itu bareng sama Om Ber yang sekarang lagi sakit, semoga cepat sembuh Om Ber. Cepat sembuh Om Ber. Amin. Dan kemudian di kedai Donggala Kodi itu saya modal 3 juta loh. Jadi akhirnya saya ngambil kesimpulan sama istri, sama bini, baru semalam ini. Jadi saya pikir kalau kepengen lagi buka kedai, buka warkop atau apapun itu untuk usaha kopi, saya pikir modalnya jangan tanggung. Saya pikir modalnya jangan apa ya, jangan setengah-setengah. Harus powerful kalau bisa. Karena saya pikir di modal 6 juta itu saya rasa saya sudah cukup sih. Dapat banyak hal di situ. Teman-teman owner yang lain saya sudah bisa kenal. Terus kemudian nama juga sudah ada ya. Saya pikir untuk di dunia perkopian. Saya rasa di nilai 6 juta itu saya sudah bisa dapat lebih dari itu. Value-nya itu saya rasa lebih dari 6 juta itu. Ya itu tadi yang relasi dan kemudian yang nama itu kan penting itu. Saya rasa saya sudah cukup dari itu sih. Bayangkan ini ya. Iya, saya bayangkan. Kalau saya mempunyai modal yang lebih dari itu, saya rasa saya bakal nggak tidur sampai seminggu. Saya bakal banyak PR yang harus di ini ya kan. Betul. Ya mudah-mudahan secepatnya sih bisa kembali lagi, bisa fight lagi, bisa kumpul lagi dengan teman-teman Kopi Taro, Galaxy Kopi, Wise Company, Tabako Coffee, Kopi Goblok tentunya, dan lain-lain. Pokoknya saya rindu sih, kangen sih. Cuman ya karena masih ada pekerjaan ini juga yang dikontrol by phone dan kita kan juga harus kadang ikut kontrol ke lapangan. Kadang pesanannya orang 100, yang diantar 900, so berarti kalasi banyak itu. Kan? Iya kan? Nah, sekalian promo Batako, siapa tahu teman-teman kedai lain mau renov kedainya segala macam butuh Batako, silakan. Iya, untuk teman-teman kedai yang apa sih istilahnya? Untuk pengen bangun atau renov kedai dengan apa model apa sih istilahnya itu? Saya lupa apa namanya. Yang jelas teman-teman kedai yang pengen punya Batako, pengen beli Batako, silakan hubungin nomor saya yang ada di samping ini. PR lagi. Dan harganya itu untuk teman-teman sendiri, saya rasa saya masih berani jamin untuk harga saya masih lebih murah dibanding yang lain. Di usaha Batako pun saya seperti itu.
Di Iya. kopi pun saya seperti itu. Saya masih lebih murah dibanding yang lain. Oh. Saya rasa kalau ditanya untung sih ada, cuman saya nggak maruk, Iya. nggak serakah, karena saya pikir saya bisa hidup lah dengan harga Iya, cukup segitu. lah ya. Cukup. Harga di Batako saya 1.400, itu mau order banyak, order sedikit, tetap harga segitu. Kemudian kualitas ya bisa dilihat sendiri di lapangan, di lokasi, dijamin lah pokoknya. Berarti 1.400 itu di luar ada motor. Ada iklan kayaknya. Di luar pengantaran berarti kan? Sudah Sudah dengan bersih, ya pengantaran? sudah pengantaran, Bersih sudah dengan pengantaran. pengantaran. Pokoknya terima tempat 1.400. Oke, terima kasih Yan untuk Oke. informasinya. Hari ini kita tidak terlalu panjang untuk berbicara. Karena ada sedikit insiden Ada tadi insiden sebenarnya. sedikit. Saya tadi ngajak sedikit ke tempat yang satu sih, tempat usaha yang lain. Cuman kebetulan ada insiden jatuhnya tripod yang nggak tahu ini di mana. Dan sekarang lagi nyari-nyari ini tempatnya jatuhnya di mana. Kayaknya udah dalam pemulung kayaknya. Udah pemulung kayaknya sudah. Berarti kita sudahi. Nanti kita akan ngobrol ya, walaupun hari ini kita agak serius sedikit. Oke. Seriusnya sedikit saja. Dikit saja. Nah, yang penting lebih inilah, teman-teman tahu kabarnya Ian seperti apa Alhamdulillah masih hidup, masih sehat, dan masih mencari cuan juga. dan masih mencari cuan juga. Dan doakan semoga bisa eksis lagi di dunia kopi dan semakin apa ya, saya rasa kalau nggak ada persaingan itu kurang greget. Oke. Hidup ini adalah tantangan, bro. Jangan- Terima kasih. Jangan apa? Oke. Jangan mau takut untuk bersaing. Jangan sedikit-sedikit mendumel di sosial media. Fight dengan kualitas, fight dengan apa sih yang bisa kalian tunjukkan untuk penikmat-penikmat kopi yang di Palu. Jangan cengeng lah, Nah, Saparatos. saparatos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.